Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, jadi pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai eh, bentuk normal Chomsky. Namun sebelum masuk ke materi pengantar ini, terlebih dahulu saya akan mohon maaf ya jika pada saat penjelasan ada suara-suara backsound suara ayam, anjing, ataupun kendaraan yang lewat. Karena sekarang ini saya sedang berada di desa, eee, dan akses keluar untuk menuju ke kota itu, seperti yang biasanya saya ke kota kalau mau membuat konten, itu tidak bisa karena jalanan diblokir oleh, pemerintah desa setempat. Jadi aksesnya, betul-betul ditutup karena, ini ditimbun pasir di tengah jalan. Jadi, eee, ya, jadi anggap saja itu backsound musik ya, suara-suara ayam itu sebentar, jika ada. Tapi semoga tidak ada. Oke, mmm, bentuk normal Chomsky ya. Jadi, pada materi ini ada 3 indikator yang ingin kita capai, yaitu, mahasiswa mampu memahami bentuk normal Chomsky, kemudian kalian diharapkan mampu memahami teknik pembentukan bentuk normal Chomsky dari konteks free grammar yang telah disederhanakan, ya. Kemudian yang ketiga adalah kalian diharapkan mampu untuk memahami dan menerapkan algoritma CYK. Ya. Eh, Oke, jadi bentuk normal Chomsky atau Chomsky normal form atau yang biasa disebut disingkat dengan CNF ya. Jadi ini merupakan salah satu bentuk normal dari eh, ini ya dari tata bahasa ya. Merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk tata bahasa bebas konteks ya. Jadi kita akan mengkonversi nantinya dari bahasa bebas konteks ke dalam bentuk normal form. Nah, Chomsky normal form atau CNF ini dapat dibentuk dari CFG yang telah mengalami penyederhanaan, yaitu penghilangan produksi useless, unit, dan kosong. Mungkin teman-teman masih ingat ya, materi pada video sebelumnya ya mengenai, apa istilahnya, penyederhanaan konteks free grammar ya. Maaf ini ada salah ketik, mohon maaf, ini G ya, konteks free grammar ke CNF. Yang pertama, untuk dapat mengubah dari CFG ke CNF itu suatu, aturan produksi tidak boleh memiliki produksi useless. Kemudian tidak boleh memiliki produksi unit, kemudian tidak boleh memiliki produksi epsilon atau kosong. Jadi ingat ya, masih ingat? Jika tidak ingat, harap diingat kembali atau melihat video saya sebelumnya mengenai teknik penghilangan produksi useless, produksi unit, dan produksi kosong. Oke, kemudian yang berikutnya adalah aturan produksi CNF. Ya, jadi yang perlu menjadi perhatian di sini adalah bahwa ruas kanan dari aturan produksi ini atau yang biasa kita sebut sebagai beta ya, atau yang dihasilkan yaitu harus berupa sebuah simbol terminal atau dua simbol variabel. Jadi satu simbol terminal atau dua variabel, tidak boleh keduanya. Ya. Kemudian jika terdapat lebih dari satu simbol terminal pada ruas kanan atau pada beta ini, maka harus dilakukan penggantian dan juga jika terdapat lebih dari dua simbol variabel, maka harus dilakukan penggantian juga atau perubahan. Jadi seperti yang kita lihat di sini, ini adalah bentuk umum dari aturan produksi alfa menghasilkan beta. Nah, alfa ini berupa satu non-terminal ya, satu non-terminal, dan beta ini boleh berupa satu terminal atau dua non-terminal. Ya. Nah, untuk contoh lebih jelasnya,
Ini untuk contoh yang lebih jelas. Jadi sekali lagi, alfa ini adalah non-terminal dan B adalah satu terminal atau dua non-terminal. Ya, kita lihat contoh yang ada di samping. Kita cek apakah ini sudah memenuhi syarat atau tidak untuk disebut sebagai CNF atau Chomsky Normal Form. Untuk contoh yang pertama, A menghasilkan BC, di mana A adalah simbol variabel dan BC adalah kedua-duanya adalah simbol variabel. Berarti ini memenuhi syarat, ya, memenuhi syarat ini. Kemudian yang kedua, A menghasilkan B terminal ya, simbol terminal, satu simbol terminal berarti ini juga memenuhi syarat. Kecuali jika alfa ini menghasilkan seperti ini, ya, B, B, 2B kecil, artinya ada dua simbol terminal, maka ini salah. Tidak memenuhi syarat untuk dikatakan sebagai CNF. Kemudian contoh yang ketiga, B menghasilkan A, nah ini juga memenuhi syarat. Kemudian yang keempat, C menghasilkan BA, kedua-duanya variabel, atau D. Nah, ini juga memenuhi syarat. Kenapa? Karena ini sama saja kalau saya tulis dengan C menghasilkan BA, C menghasilkan D. Ya. Nah, sehingga ini kan dua simbol variabel, berarti memenuhi syarat. Ini satu simbol terminal, berarti memenuhi syarat juga. Sehingga eh, yang perlu diingat ya, diingat baik-baik berdasarkan contoh yang sudah diberikan dan penjelasan mengenai aturan produksi dari CNF, sebuah aturan produksi dapat dikatakan sebagai Chomsky normal form jika ruas kirinya adalah simbol variabel ya, sebuah simbol variabel dan ruas kanannya berupa satu simbol terminal atau dua non-terminal. Jika tidak, maka aturan produksi tersebut harus diubah dulu ke dalam bentuk Chomsky normal form ya, dengan melakukan pergantian terhadap simbol-simbol yang ada dan bahkan juga sampai menambah aturan produksi yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan mengenai pengantar bentuk normal Chomsky ini. Adapun teknik untuk mengonversi atau membuat sebuah Chomsky normal form atau CNF dari sebuah konteks free grammar akan dibahas pada video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.